Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah semuanya, kabar sehat semua ya. Nah, semoga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke modul materi pokok keempat, yaitu pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu apa? Pesawat sederhana adalah alat yang dipergunakan untuk memudahkan usaha tanpa mengubah besar usaha. Jadi pesawat sederhana itu alat yang memudahkan pekerjaan. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana diantaranya ada tuas atau pengungkit. Nama lain tuas adalah pengungkit. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang roda berporos, kita belajar tentang bidang miring, dan kita belajar tentang katrol ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tuas. Nama lain tuas adalah pengungkit ya. Jadi pengungkit itu sama dengan tuas ya. Baik, di sini ada persamaan LW sama dengan sama dengan F dikali LF. Nah, pada gambar ini kita akan mengilustrasikan persamaan tadi dalam gambar ini. Nah, di mana LW itu adalah lengan beban, W itu berat ya, weight bahasa Inggrisnya ya. Nah, W itu adalah beratnya atau bebannya. Nah, di mana F adalah kuasa gaya kita untuk menekan ataupun menaikkan benda ini, begitu ya. Nah, LF ini adalah lengan kuasa, ini panjangnya. Nah, jadi ini adalah beban. Ini pembatasnya ini ya, pembatasnya ya. Ini bebannya, ini lengan beban ya. Dikatakan lengan beban, panjang dari beban menuju titik tumpunya yang ini ya, tumpuan yang tengah ya. Sedangkan untuk lengan kuasa dari titik tumpu menuju ke kuasa, kita akan meletakkan tangan kita ya untuk menaikkan benda ini, itu beban ini, begitu ya. Nah, dengan satuan gaya, sebenarnya W ini juga gaya berat ya, maka sama-sama satuannya N ya, Newton ya. Nah, F ini gaya kuasa kita untuk menekan ataupun menaikkan benda ini, dan L itu adalah panjang ya, panjang satuannya meter, sama ya, ini dengan kuasa juga satuannya meter. Baik, sebelum kita melihat contohnya, nanti kita akan masuk dulu ke jenis-jenis tuas ya. Jenis tuas itu ada 3, ada tuas tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 ya. Nah, bagaimana perbedaannya? Perbedaannya sebagai berikut. Tingkat 1 di mana titik tumpu itu berada di tengah-tengah. Nah, artinya kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa ya. Artinya di tengah tumpuannya ya. Nah, nanti tuas kedua itu yang di tengah apanya? Singkatannya TBK kalau kita buat ya. Singkatannya adalah TBK ya. TBK di sini dibuat ya. T itu adalah jenis ke-1 ya, tumpu yang di tengah. Nah, jadi di sini nanti di antara tumpu itu pasti ada kuasa sama beban ya. Nah, jadi kalau yang di tengah tumpuan itu tuas jenis ke-1. Tuas jenis kedua itu apa? Tuas jenis kedua itu yang kalau yang di tengah adalah beban, titik beban maksudnya ya. Dan tuas jenis ketiga yang di tengah-tengah adalah kuasa. Nah, bagaimana perbedaannya? Ayo kita lihat perbedaannya ya. Ini kita masih bahas tuas atau jenis ke-1 atau tingkat 1 itu sama ya. Tingkat ke-1, jenis ke-1 untuk tuas itu sama. Nah, jadi contohnya apa? Gunting, tang, jungkat-jungkit, dan timbangan. Nah, kalau kita gambarkan gunting, ini digambarkan secara apa ya? Secara langsung ya gambarnya ya. Nah, gunting kira-kira beginilah ya, gunting ya. Begini nanti kita gambar gunting ini kira-kira ya. Nah, kenapa tuas termasuk gunting termasuk tuas ke-1? Gunting ya. Ini kita mau menggunting sebuah benda, kita letakkan benda di sini misalnya ya. Oke. Di sini tangan kita di sini ya. Nah, tangan kita di sini. Di sini meletakkan tangan kita. Nah, lihat di sini di tengah-tengah apa? Tumpuan ya. T, kita singkat T, tumpuan. Ini adalah beban ya. Benda atau misalnya kertas lah yang mau kita gunting, maka dikatakan beban. Nah, di mana di sini adalah kuasanya. Kuasa itu adalah tangan kita memberikan kuasa, begitu kira-kira ya. Nah, lihat gunting ini termasuk tuas ke-1 karena di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah adalah tumpuannya. Di sini ada beban, di sini ada kuasa. Sedangkan di tengah-tengah tumpuan. Maka itu sebagai contoh ya. Nah, contoh lainnya adalah tang, ya, jungkat-jungkit, ya, dan timbangan termasuk tuas ke-1. Contohnya ini ya. Nah, contoh ini kita perkirakan misalnya jungkat-jungkit misalnya ya. Oke, misalnya jungkat-jungkit. Nah, kita akan lihat bagaimana contohnya, kita lihat ya.
Nah, ini jungkat-jungkit sebuah benda diletakkan ya sebelah sini ya. Nah, berapa kuasa yang akan kita lakukan agar seimbang begitu kira-kira ya. Nah, ini soalnya sebuah beban pertama yang masnya M1 400 gram digantungkan di lengan kiri sebuah tuas pada jarak L1 15 cm dari titik tumpu tuas agar lengan tuas tetap mendatar, maka sebuah beban kedua ya. Oke. Maka sebuah beban kedua yang masanya M2 yang ini berarti ya. Oke. Oh, ini diketahui ya, masanya 600 gram di sini ya. Harus digantungkan di lengan kanan tuas pada jarak. Nah, ini sudah diketahui. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Oke, baik. Beban pertama adalah M. M-nya 400 gram. Nah, kita gambar di mana ya kira-kira ya untuk soal ini ya. Sini saja ya. Baik, kita gambarkan. Nah, nanti kira-kira yang agak miring ini di sini ya, agak miring ya, karena kan di sini lebih berat ya. Ini kita buat M2 ya. M2-nya adalah 600 gram. 600 gram ya. 600 gram. Sedangkan ini M2. M1-nya 400 ya. M1-nya 400 gram ya. M400 gram. Nah, lengan beban kiri ya, kita anggap yang ini kiri ya, karena kita berhadapan ini ya. Nah, kita seperti bercermin, berarti ini lawan kita berarti sebelah kiri adalah 15. Dari sini 15 ya, 15 cm. Dan yang kanan itu ditanya ya, nah, berapa lengan beban, kita anggap L, kalau di sini M2 berarti di sini L2 juga ya. Berarti yang ditanya adalah L2 gitu ya. Nah, rumus yang tadi ya. Rumus tadi ini kenapa pakai GM kali 1 dikali G dikali L pangkat 1, karena ini adalah gaya berat. Gaya berat itu sebenarnya rumusnya adalah W sama dengan M kali G ya. Nah, sebenarnya kalau langsung saja kita buat M saja tidak dikali G sebenarnya boleh. Kenapa? Karena nanti kan G-nya ini akan, karena sama maka akan dicoret nantinya ya. Oke, tetap juga M1 kali L1 sama dengan M2 kali L2. Ini langsungnya kita coret ya, karena sama kan 10 kan. Nah, langsung saja. Nah, maka yang ditanya tadi L2 ya. Yang ditanya adalah L2. Maka L2 sama dengan, dalam matematikanya L2 sama dengan ini 400 dikali 15 ya. Ini dia. Bagi kan sama dengan ini kan, kita sama dengan ini per ya atau pembagian ya kan, per ya 600 ya sama dengan ya, ini nolnya kita coret ya, sama-sama nol kita coret ya. Oke, karena ini perkalian ya. Oke, maka 4 kali 15 berapa hasilnya? 4 kali 15 60 ya. Ya, 60 dibagi 6 berapa? 10 cm. Oke, selesai. Begitu ya jawabannya ya. Nah, oke, baik, mudah sekali ya. Mudah sekali. Baik, selanjutnya kita masuk ke tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua itu bagaimana? Atau tingkat 2 ya. Yang di tengah-tengah adalah beban. Nah, tadi TBK ya. Singkatan kita tadi TBK ya. Maka yang kedua adalah beban. Kalau yang di tengah-tengah beban, maka termasuk jenis tuas kedua atau tingkat 2 ya. Contohnya apa? Gerobak beroda 1 misalnya ya. Gerobak beroda 1. Contoh lain misalnya apa? Misalnya pemecah kemiri ya. Apalagi pemotong kertas di fotokopi itu, pemotong kertas ya. Itu termasuk tuas kedua. Nah, ini dia. Baik, langsung saja ya kita masuk ke tuas ketiga bagaimana. Atau tingkat ketiga ini di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah adalah kuasa ya. Oke, kuasa terletak di antara beban dan, ini bukan kuasa ini ya, beban dan tumpu ya. Ini perlu direvisi ya. Nah, itu bukan kuasa tapi tumpu, karena di tengah-tengah sudah kuasa, nggak mungkin kuasa lagi ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi ya, tuas jenis ketiga ini adalah, ini salah ya. Nah, ini salah, coret. Nah, tingkat ketiga itu kedudukan titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Di tengah-tengah adalah kuasa. Contohnya adalah sekop ya, penjepit dan pingset. Itu jenis tuas
tiga. Jadi ada tiga jenis tuas ya. Tiga jenis tuas beserta contohnya masing-masing. Nanti tidak boleh terbalik-balik ya. Jenis ke satu tadi contohnya gunting ya. Jenis kedua contohnya gerobak roda satu ya kan. Gerobak sorong tadi ya. Motong kertas tambahannya dan pemecah kemiri. Tingkat ketiga atau jenis ketiga tuasnya contohnya adalah sekop, penjepit dan pingset. Oke, materi kita hari ini aja dulu ya. Nanti silakan kerjakan latihan berikut ini. Salam semangat, merdeka belajar.